dalam hidup ini kan ya. Itu yang penting itu kita itu bersolawat. Kenapa? Karena dengan solawat, insya Allah, dan yang saya rasakan sendiri, hidup itu nanti akan dipermudah oleh Allah. Iya, orang tuh enggak tahu ya, dikira saya itu kerjanya di bidang pengobatan seperti ini. Padahal enggak, saya punya usaha. Saya punya usaha. Saya punya usaha barang bekas di sana itu. Mobil saya ambil 9 truk itu. Tiap hari bekerja, anak-anak tapi yang kerja. Jadi dulu itu juga saya nggak begitu percaya ya. Itu nggak begitu percaya. Masa iya orang cukup dengan berzikir nanti bisa kaya. Jadi saya dulu nggak percaya. Tapi setelah saya amalkan ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadi yang paling utama jadikan diri kita itu benar-benar manusia yang sejati dulu. Sampai tanya ke saya, Kang, kalau rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diberikan, terus kenapa kita harus bersusah payah? Kan gitu ya. Terus saya jawab ke sampean, lah ikan itu sudah diberikan berlimpah ruah oleh Allah kepada kita. Tapi kenapa kita itu harus ngambilnya harus dengan usaha ya. Dan kalau ngambil ikan itu kalau sampean langsung bernafsu loncat ke sungai, ikannya ya bakal lari. Ikannya akan berlari. Yang paling penting apa? Diperbagus kailnya, maka ikan itu akan datang sendiri. Dan jangan mengharapkan sesuatu hal dari apa yang kita lakukan itu benar-benar nanti. Contoh gini, makanya ketika saya masih di pondok dulu itu, saya selalu diajarkan oleh kiai saya itu, kamu mau jadi guru ngaji, kamu mau jadi kiai, kamu mau jadi apapun, kamu harus punya pekerjaan. Kamu harus punya pekerjaan. Agar apa? Agar kamu tidak mengharapkan pemberian dari apa yang kamu ikhlaskan. Dari apa yang kamu lakukan. Waalaikumsalam. Sinten niku? Kok kalau bareng jam ini mboten urut ya. Teng pundi? Teng parkiran kok. Teng parkiran? Nggih. Masyaallah. Kapan ya? Lembe niku lho. Kalau tangkute terus. Mboten purun di jam iki. Napa nih? Di jam iki mboten purun ta? Mboten purun. Lek matur pripun? Aku goleki udin ngoten. Udin kan? Nggih. Yang pundi ya atur? Kok sebenarnya rasa kangen takok man, jerak-jerak aku mau. Wis usah takok. Nggih. Kan iki mboten purun ta? Mboten purun. Ngaten saya, kowe lek guru ini lanang jagat kon rene. Ngoten kan. Itu guruku ki dudulan jagat ngoten wae jenengan. Teng pundi nek ngatasi? Kan parkiran kok. Mboten purun jam iki. Mboten purun. Iku tak mriko mana to. Kita megang ya, jadi iki warung jenengan. Tak mriko. Teng parkiran mriko. Mboten purun jam iki. Itu apa? Kata beneran. Soalnya mriku to kula Nggih. ngerti. Enten kula pinten nek pasien badhe berobat mriki. Malah nantang-nantang. Nantang mboten atur mboten sae ta. Nggih. Berarti niate mboten sae. Sanjange malah break malah. Masyaallah. Kang, Iku mah tamu picek. ini ke sana lho, Kang. Ngapa lho, ngapa santai mawon, santai mawon. Ngobrol santai mawon. Mboten jenengan kok ndak mau ke rumah itu kenapa? Ndak mau ke rumah itu kenapa? Maksudmu nyapu nek kamera-kameranya. Saya tadi pas live dan jenengan datang ke sini. Jenengan udah datang ke sini. Terus monggo sekarang masuk ke rumah, ngobrol di rumah itu loh maksud saya. Enggak usah di sini. Bukan pola. Umur-umur meh Loh, kurang nutut. sama ini mendem iki. Hidupku ini mendem iki. Kok iso mendem Mas dukun piye lho? Lah, lho awakmu iki lho. Ndak sampean kan datang ke sini. Datang ke sini. Sekarang sudah sampai di sini ya ngopi bareng ngobrol di sana di rumah saya. Jangan di sini. Buka iki. Saya buka ini. Bro YouTube sembarang sana. Kameramen iki. Usaha iki sepi. Berarti sampean ya dukun. Sampean ya dukun. Lha kok malah artek kok. Loh, lah ya sampean dukun.
Terus tempatnya sampean sepi. Oh. Terus salah saya itu apa? Ya tutupan loh. Saya orang-orang datang ke sini apa saya ngundang enggak? Orang-orang datang sini datang sendiri. Ya masalah YouTube yang saya di sini niatnya dakwah kok. Saya pasang-pasang apa yang saya punya apa salahnya Bang? Bang pemerintah aja nggak ngelarang kok sampean ngelarang. Kan lucu tah? Ya, Tutupan. kenapa? Ada pohon tutupan. Kenapa masalahnya kenapa? Ora Masalahnya terima kenapa? aku ini. Enggak terima. Anakku iki oke, bojoku oke. Guru-guru usahamu ini sepi. Berarti sampai sendiri yang salah. Salaman kalau ngobatin orang harus lillah-billah. Gini loh, saya beritahukan lagi ya. Sampean kalau melakukan pengobatan ya sampean harus punya usaha sendiri. Harus punya usaha. Jadi sampean dapat uangnya dari usaha sampean, bukan dari ngobatin. Kalau ngobatin orang sampean mengharapkan sesuatu. Ora usah ceramah. Loh, Nah, ceramah bareng itu udah saya enggak ceramah. Saya ngomongin diri saya sendiri. Terus sampean sendiri biar jadi bagus gitu loh. Biar jadi bagus. Usahaku sepi mergo awakmu. Lah sampean makanya jangan cuma buka pengobatan saja, bikin usaha. Bikin usaha toko. Lah sampean enggak tahu ya? Sampean enggak tahu. Jadi malah ngomong usaha-usahanya apa loh. Udah nih. Ya, saya masih kecil ya, Mbah ya. Tapi demi Allah ya. Biarin dulu. Biarin. Lah sampean datang ke sini, saya ngerekam tempat saya sendiri, parkiran buat tamu saya, tempat saya. Mau apa salahnya? Enggak, biarkan. Biarkan loh. Kenapa wong ini juga parkiran punya saya, tempat saya, sampai datang ke sini, direkam kalau enggak mau kan urusannya sampean pergi sana kalau enggak mau kan gitu. Kalau sampean niatnya baik, ya ke rumah ngobrol. Wis jenenge sapa jenenge? Udin. Saya Udin. Saya Kang Udin. Gara-gara usahamu ini. Sepi kabeh ora mono aku. Gara-gara awakmu. Karena gini, Kang. Orang datang itu yang menggerakkan hatinya datang ke sini itu Allah. Tuhan. Saya itu enggak pernah nyuruh sampean harus datang ke tempat saya. Ora usah ceramah. Loh. Kang ngomong baik-baik, Kang. Ngomong santai. Ngomong santai ya, Kang ya. Ngomong santai. Sampean sendiri niatnya zaman datang ke rumah saya loh ya. Kalau sampean ke rumah saya harus dengan niat baik. Saya itu punya rumah ya. Aku ora niat baik loh. Ya wis kan sampean nantang kowe. nantang saya. Berarti sampean harus benar-benar siap-siap mau nantang saya. Sudah siap-siap sampean. Terus saya itu apa? Wong saya juga melakukan pengobatan ya di tempat-tempat saya sendiri. Saya niatnya nolong orang. Rungokno, ora usah gembledek. Iya. Kowe dukun anyaran kono. Dek. Anakku ke usahaku sepi mergo awakmu. Krungu. Terus saya salahnya di mana? Kalau usahanya sampean sepi, terus berarti gini loh. Iya, wis. Monggo kerso pun sampean maunya sekarang gimana? Maunya sampean. Sekarang maunya sampean gimana? Saya monggo kerso. Saya enggak pernah ganggu sampean. Aku pengen jajal ilmu. Monggo, kalau mau jajal monggo. Saya enggak pernah namanya mengganggu kehidupannya jenengan. Ya, berarti sampean itu tempat sampean sepi apa itu urusannya sampean. Mungkin karena sampean salah. Sepi nomor ya, itu urusannya sampean. Itu urusan. Loh, kalau saya ditutup, orang-orang yang datang ke sini bagaimana? Ora urus, mesti ditutup. Itu berarti sampean itu apa? Cuman cari makan sampean sendiri, nggak mikir. Makanya tempat sampean sepi itu sebenarnya karena sampean sendiri, bukan karena orang-orang, karena sampean sendiri. Kalau sampean niatnya baik, orang tuh datang. Mau sampean gini loh, kita itu apa? Cuma menempatkan barang. Terus yang menggerakkan datang itu kan Allah. Sampean kan hanya menempatkan satu tempat pengobatan, terus ada orang datang. Ya itu karena Allah yang menggerakkan. Sampean semuanya sendiri, ndak dengan hati lillah billah loh. Ceramah kok kiai itil. Hancur. Jangan seperti itu, Kang. Sampean kalau mau menghina saya enggak apa-apa, tapi jangan sebut kiai ya. Kiai itu orang yang paling bagus ya, yang membuat semua orang tuh menjadi ngerti ya. Jangan sebut itu. Kalau sampean mau menghina saya saja, paham. Tapi jangan sampai menghina kiai, paham sampean. Aja sak gelem dhewe ya. Jangan sampean seperti itu. Demi Allah saya enggak rela, paham sampean. Sampean sekarang kalau mau nantang, monggo. Sampean mau coba saya silahkan. Saya enggak masalah. Sampean jauh-jauh dari sana, dari sini sampai sini niatnya udah enggak bagus. Monggo sekarang. Banget. Monggo. Sampean silakan. Saya tahu sampean bawa senjata bawa apa. Terus monggo, enggak apa-apa. Sampean sempat apa? Sudah nyebut nama kiai. Kiai itu orang yang paling saya hargai di dunia ini setelah ibu saya ya. Jangan sampean macam-macam. Monggo sekarang. Sampean monggo. Mau coba gimana? Gimana sampean sekarang? Sampean keluarin semua ilmu yang sampean punya. Enggak apa-apa. Enggak akan saya tutup. Enggak akan saya tutup. Enggak akan saya tutup demi Allah. Demi Allah. Kalau saya masih hidup saya enggak akan tutup. Siapapun enggak akan. Enggak akan saya tutup. Demi Allah sampai kapanpun. Kameramen iki itil ngasuh. Biarin. Kenapa? Tutup. Kenapa? Ini teman-teman saya, ini parkiran saya.
Itu rumah saya. Kenapa masalahnya? Sampean datang ke sini kan sampean sendiri yang salah. Sampean Nggak usah sendiri. pakai kamera. Gimana biarkan. Kenapa masalahnya? Kalau sampean baik, kenapa sampean takut? Kalau sampean baik, kenapa harus takut? Itu loh. Kalau memang sampean baik. Nanti malah sampean itu kalau bikin masalah di sini, saya bisa ngundang desa. Saya bisa ngundang kepolisian nanti. Dan macam-macam sampean ya. Sekarang sampean gimana wes? Sampean katanya mau nantang saya. Ayo, monggo. Monggo. Gara-gara awakmu buka ngene iki. Iya, memang kenapa? Usahaku sepi. Itu urusannya sampean. Itu urusannya sampean. Itu urusannya sampean. Apa saya pernah ngurusin tempatnya sampean? Enggak pernah. Enggak pernah sampean. Kameramen kon mateni. Enggak kan? Biarin. Kenapa? Sampean takut kalau kalah tuh sampean kelihatan di situ. Kenapa? Semoga mawon sekarang, Ben. Sekarang maunya gimana, Is? Saya juga di rumah masih ada tamu saya. Saya enggak cuma ngajarin sampean. Ora ngurus tamumu, ora ngurus. Iya, sekarang gimana mau sampean? Saya sampean suruh saya nutup, saya enggak bakalan tutup. Iya. Saya enggak akan tutup. Paham itu? Selama sampean hidup enggak akan tutup. Biarin. Kenapa? Biarkan saja. Biarkan saja. Kenapa masalahnya? Sampean gimana sekarang, ya? Pengen jajal aku to, Le. Enggak, kamu yang datang ke sini kan yang nantang saya. Yang nantang saya itu sampean. Iya, monggo kerso. Monggo. Monggo sampean mau serang saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sallallahu fi sallallahu alaihi wasallam. Allah akbar. La wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri fi sallallahu alaihi Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wala quwwata illa billah. Bismillah, wala quwwata illa Allah, wala quwwata illa billah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Cabut ilmu. Allah, wala billah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada ilmu apa-apa saya sampean nih. Tidak punya ilmu apa-apa sampean sekarang. Oke, sak ilmu dhewe. Tidak pernah nantang sampean sendiri yang bikin masalah. Jangan bikin macam sampean itu. Gak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Kalau sampean mau dapat uang kerja, kalau tempat sampean sepi kerja, gitu loh, ya. Jangan malah sampean menyalahkan orang lain. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut ilmu nih sana. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tobat ra? Ora. Terus sampean piye? Panggah arep ngene ae. Sampean ndak duwe kekuatan apa-apa. Dan di kekuatan apa sampean? Terus arepnya apa saiki? Ora bakalan. Bismillah. Sepiane. Saya tidak ngurus urusan sampean, urusannya saya banyak. Sampean tidak mau tobat urusan sama Allah. Serah sampean ya. Saya sudah mengingatkan sampean, kalau sampean tetap tidak mau bertobat, ya itu urusannya sampean. Ini saya sudah mengingatkan. Dan kalau sampean mau bertobat, sampean jamu dengan baik. Kalau sampean datang baik, saya baik. Sampean niatnya gini, saya juga seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serah. Hah? Mana? Oh, ini. Kita bawa saja ini. Biarkan saja di situ. Muhammad. Masih banyak urusan, tidak ngurusin yang gitu-gitu. Insyaallah kita mau balik lagi ke tempat kita, biarkan saja lah yang ada di sana itu tidak usah diurus lagi ya.
biarkan saja, nanti kalau orangnya itu sadar kalau macam-macam panggil saya ya. Nggih, nggih. Orang seperti itu yang sakit itu hatinya, tapi orang lain semuanya yang disalahkan. Aku lo sowan ta ngecem kopi. Parani anjang ngecem. Insyaallah. Assalamualaikum. Insyaallah. Ada orang yang datang. Ya. Cari ribut, ya. Teman dari mana, Kang? Saya dari Surabaya. Surabaya. Satunya. Jalan sampai malam ya, insyaallah. Enggak apa-apa. Yang penting tetap bisa sambung silaturahmi ya. Biarkan saja di sana itu. Biarkan saja. Biarkan saja. Orang cari dia sendiri yang cari masalah kan gitu. Insyaallah. Yang penting untuk semua saudara-saudaraku semuanya, jangan pernah takut dengan yang namanya santet, gunung, teluh dan sebagainya. Ya, yang penting kita tetap berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan lupa untuk selalu bersolawat. Insya Allah dengan solawat, apalagi dengan mengamalkan solawat an-nurijati, insya Allah segalanya akan dilindungi oleh Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga semua saudaraku yang melihat tayangan ini diberikan keselamatan, kemudahan, dijauhkan, dihindarkan, dan diselamatkan dari yang namanya tenung, teluh, santet, dan semua hal yang bersifat negatif. Dan semua semoga yang melihat tayangan ini mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa bikin rumah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajiannya. Biarkan saja ya. Jadi yang paling penting dalam hidup itu kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan, itu saja yang bisa. Karena apa? Karena hidup ini sudah ada yang mengatur gitu loh. Kita itu kalau banyak dalam film itu sudah ada skenarionya gitu loh. Kita itu sudah ada alur ceritanya. Kita tinggal menjalani dan menerima jalur cerita ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Gitu. Jadi yang penting apa? Ketika diberikan kesusahan kita bersabar, dan ketika diberikan kesusahan kita bersyukur. Maka sebenarnya ketika kita berzikir itu bukan untuk mencari kesaktian, kejadukan, kekebalan dan sebagainya, bukan. Tapi ketika berzikir itu hati menjadi tenang. Dan ketika tenang, maka ketika dia sudah tenang, dia tidak ubah, tidak goyah dengan semua hal yang ada di luar dari dirinya. Diberikan kesusahan, dia sabar, dan diberikan kemudahan, dia syukur. Maka hidupnya terasa nyaman, nikmat, kan gitu. Karena apa? Karena semuanya dia tahu bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Gitu. Kita hidup ini ada yang menghidupi. Gitu. Jadi tidak perlu untuk dipusingkan, apalagi sampai susah ketika diberikan ada sesuatu yang hilang, susah, tidak masalah gitu, tidak kaget yang gitu. Dan insya Allah dengan mengamalkan sholawat nanti hidup kita itu semuanya akan dipermudah oleh Allah, dipermudah. Saya itu dulu tidak percaya kalau dengan sholawat saja orang itu nanti bisa hidupnya enak, tidak percaya saya. Tapi sekarang ini demi Allah itu punya usaha hampir 9 untuk saya itu jalan sudah ada yang menjalankan sendiri, karyawan kawan kerja berhasil dari sana gitu loh. Beliau sudah bekerja gitu loh. Dan saya tidak perlu bekerja. Nah, itu semua hal suka sekali belajar ilmu kejadukan, berbagai macam saya suka. Saya itu sukanya dulu sampai dari mana-mana lah, dari Banten, dari mana saya itu suka jalan. Nah, ketika menemukan sholawat dan mengamalkan sholawat ini kok terasa semuanya mudah. Terus, mau usaha mudah, kerja mudah, rezeki mudah, semuanya itu dipermudah. Kalau sudah dipermudah jadi malu, meminta apa-apa itu malu. Tidak apa, mau minta apa? Orang yang paling sakit itu apa ya? Semuanya dipermudah oleh Allah itu. Paling apa sholawat saja gitu. Kalau makanya padepokan Nurijatul Jati ini saya ambil dari sholawat an-Nurijatiyah. Jadi intinya dengan bersolawat kita nanti insya Allah akan dicintai Allah. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah,
ya maka kita harus mencintai Rasulullah. Dan kalau sudah namanya dicinta, apapun yang kita inginkan, itu insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Namanya cinta. Kalau sampean cinta sama orang, orang itu nggak perlu minta atau sama sampean. Apa yang dicintai oleh yang sampean cinta itu, ya pasti sampean berikan, gitu. Pasti sampean berikan. Wah, bisa mungkin sampean mencari tahu apa yang diinginkan, dan Allah itu kan maha tahu, gitu loh. Jadi saya itu berbicara bukan dari kita, bukan dari kata orang, tapi apa yang saya rasakan gitu. Apa yang saya rasakan. Saya mulai dari nol. Saya tuh mulai dari nol. Semua tetangga sini tahu bagaimana saya prosesnya dulu itu. Pertama naik sepeda ontel dulu. Iya, saya keluar dari pondok itu tidak punya modal sama sekali. Saya keluar dari pondok itu kan. Saya keluar dari pondok itu cuman megang uang 700.000. Itu belum bayar kontrakan. Belum bayar kontrakan. Dan saya nggak punya kendaraan. Pertama itu saya pakai sepeda ontel dulu, cari rongsok, cari dapat untung 20.000, alhamdulillah gitu. Senang bener gitu. Terus setelah itu naik itu semuanya butuh proses gitu. Makanya kalau orang datang ke sini terus Gus itu kalian bisa tuh. Kemarin saya lihat daun jadi uang ya kan. Saya lihat di dalam rokok ada duit, saya minta itu. Wong saya aja makan aja dari cari rongsok gitu loh. Saya aja makan dari rongsok. Kok orang datang mau minta instan? Nggak ada di dunia ini yang instan itu nggak ada. Apalagi WA aku utang saya gini gitu. Sama gitu loh. Sama. Ketika Kanjeng Sunan Kalijogo menggali tanah aja menjadi emas, itu pun untuk makan beli sehari-hari ya, kerja ngarit di Demang itu sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Demangnya juga menjadi santri beliau itu. Itu aja seperti itu, apalagi kita gitu loh. Jadi belajar agama, berzikir itu bukan untuk membuat diri kita jadi kaya, bukan, tapi membuat diri kita menjadi tenang dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah gitu. Seenggak-enggaknya kita itu bisa menjadi manusia yang sejati lah. Yang tingkah laku kita itu tidak seperti hewan gitu. Kita mampu mengendalikan nafsu kita dengan akal kita. Intinya seperti itu. Oke. Jadi Pak insya Allah lah amalkan saja sholawat. Karena apa? Karena ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah saya itu kalau malam suka sekali dengan sholawat. Sholawat saya amalkan 30%, yang 50% untuk berzikir dan berdoa. Terus beliau bertanya, ya Rasulullah apakah yang saya lakukan ini bagus? Kata Rasulullah bagus itu. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau gitu ya Rasulullah kata sahabatnya. 50% saya gunakan untuk bersalawat, yang 50% untuk berzikir dan berdoa. Itu bagus kata Rasulullah. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau ditambahkan. Kalau gitu ya Rasulullah, saya gunakan 70% untuk bersalawat dan yang 30% untuk berdoa. Kata Rasulullah itu bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Iya Rasulullah kalau begitu saya gunakan 100%. Malam saya gunakan untuk bersalawat. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu kata Rasulullah, kalau begitu, maka hajat duniamu ini semuanya akan dikabulkan dan akhiratmu semuanya akan diampuni. Terus apalagi? Kalau kita di dunia ini sudah diberikan kemudahan, terus di akhirat kita sudah diberikan ampunan, terus apalagi gitu loh yang kita harapkan? Ya, tidak ada lagi. Cuma itu yang kita harapkan itu. Maka insya Allah monggo diamalkan sholawatnya, karena dengan bersolawat Pak insya Allah kita nanti akan mencintai Rasulullah. Dan ketika kita mencintai Rasulullah, nanti hati kita akan muncul mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dan ketika kita sudah cinta, maka tingkah laku kita ini sedikit-sedikit akan mencontoh yang kita cintai itu. Ya, contoh kita mengidolakan siapa, nanti kita beli baju, beli apa lah, kayak yang kita cintai itu. Ya, sama ngefans sama Ariel ya. Wis nanti bajunya, tas sampingnya is kayak Ariel semuanya gitu ya. Ya kita mencintai Rasulullah, nanti juga kita mengidolakan itu ya. Paling tidak tingkah lakunya gitu ya, sopan santunnya gitu. Makanya ada seseorang yang datang ke sini itu ya gimana Gus ini saya itu masih suka minum, saya masih suka zina, sholat saya masih bolong-bolong. Terus bagaimana saya? Apa saya bisa, apa saya pantas sampai sholawat? Amalkan kata saya. Amalkan sholawatnya itu. Karena apa? Karena dengan bersolawat itu nanti sampean akan sedikit tidak mencintai maksiat, tidak melakukan maksiat. Jadi males gitu loh. Nah, jalan setan itu nanti bilang begini, kamu enggak usah
sholat enggak usah sholawat wong kamu masih melakukan maksiat atau gitu. Jalan setan itu gitu. Padahal dengan memperbanyak sholawat itu nanti sampean akan meninggalkan maksiat gitu loh. Akan meninggalkan maksiat insyaallah. Jadi Betul. iya, insyaallah. Jadi saya hanya menyampaikan yang saya rasakan gitu loh. Dan nanti Pak insya Allah sampai buktikan ya. Memang pertama terpaksa, nanti lama-lama jadi biasa, terus akhirnya jadi suka. Iya, pertama sampai bangun sholat isya tuh kayak momennya males, tapi dipaksa, akhirnya terus sampai jadi terbiasa. Lah kalau sudah terbiasa orang kalau terbiasa ya sebelum sholat isya kok tidur itu nanti pasti dirasa tidak enak, pasti berasa tidak enak. Loh, saya itu belum sholat, merasa tidak enak tidur ini kok kayak tidak enak. Ini apa ya? Kenapa ya? Oh iya, saya tadi belum sholat. Bahkan terkadang sudah sholat tuh lo bangun. Kenapa? Karena belum sholat. Makanya di dalam amalan tuh ada yang dipaksa 7 hari, kita ada yang 41 hari. Kuncinya seperti itu. Pertama dipaksa, selama-lama jadi terbiasa, terus jadi suka, jadi mahabbah. Itu. Makanya kalau ditanya, Gus saya itu sholat males. Kuncinya apa? Saya berikan amalan, paksa. Itu. Saya sholat gini males tuh Gus, gini. Paksa gitu loh. Ya, karena kalau sampean bilang, kalau ada orang bilang gini, hilangkan nafsu saya Gus, mati berarti. Iya, karena selama kita hidup namanya hidup itu menghirup hawa ya. Hawa. Nafas ini kita lahir cepat tuh ketika sudah menghirup nafas itu pasti sudah ada nafsunya. Sudah marah, sudah bisa benci. Itu hawa. Nah, hawa ini tidak bisa dihilangkan kalau kita masih menghirup nafas. Biasanya hanya ditekan, dikendalikan gitu. Makanya kita ini dibilang hidup di dalam mati. Kita ini dalam posisi mati sekarang karena kita itu sekarang ini sedang dikerungkung oleh nafsu 4 tadi. Kalau kita hidupnya naik kuda, kita hidup ini naik kuda. Itu 4 kuda itu tadi. 4 kuda nafsu lawamah, sufiyah, amarah dan fatonah tadi itu. Nah, ketika naik kuda itu tadi biar selamat ketika berjalan bagaimana? Ya kita harus mampu mengendalikan kuda itu tadi, gitu loh. Ya. Nah, kuda ini tadi juga bisa sebagai penyemangat, pemuda. Contoh, sampean cuinta sekali dengan dunia enggak apa-apa. Enggak apa-apa dengan niat untuk menyenangkan istri, untuk ibadah, sudah kerja itu ibadah. Gitu loh. Kerja itu ibadah. Ya kerja itu ibadah itu enggak hanya cuma sholat apa enggak. Kerja juga ibadah, yang penting niatnya ya. Hanya kita melakukan pengobatan gini seperti ini, yang penting niatnya ibadah ya. Kalau dapat orang ngasih duit diterima gitu saja ya. Enggak apa-apa, ya beliau mengasih kan sebagai sedekah ya. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Tapi enggak harus meminta kan gitu. Kan gitu, nggih. Jadi memang kalau sedekah itu ya, makanya saya tuliskan di situ itu obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Karena sedekah itu mampu mengobati berbagai macam penyakit kan gitu, nggih. Insyaallah. Tidak apa-apa, biarkan saja. Sering sih kalau malam ada dukun-dukun yang nyerang-nyerang biasa. Dari Gujarat, yang anak itu kemarin tuh datang tuh dari Vietnam. Iya, curang. Lumayan, saya tanya ngomongnya perketek-perketek bingung saya. Ada yang dari Taiwan insyaallah. Ya, salah lah. Gitu. Ya. Loh, ini belum mati tadi. Belum mati. Bagus. Masya Allah. Saya pikir mati tadi. Tadi udah saya ngucapin salam loh. Masya Allah. Ih, kameramennya nakal kayak. Masya Allah. Ada komentar ya? Gimana komentarnya? Baca di sini, di situ. Masya Allah. Hai Mun. Dari Latif Mustafa, para jamiah Maulid Nabi Sallallahu datang selalu doakan dan dukung jenengan. Gus, kita akan selalu menyatu dengan sholawat Nabi bersama kekasih Allah Rasulullah Sallallahu tercinta di zaman akhir penuh gempuran setan. Alhamdulillah. Insyaallah. Dari Arif Syukran setuju Gus, pengen hilang nafsunya ya mati. Diulang. Janganlah kasihan yang nanya. Mantap. Ibarat hidup ada nafsunya itu buat lomba mana yang kuat mengalahkan nafsu. Mantap Gus. Alhamdulillah, syukurnya salam. Ini saya tidak tahu malah kameranya ini yang kameramennya yang saya kira tadi sudah ditutup lah. Masih. Kali-kali ya. Kali-kali dicolong. Kalau nggak dicolong saya malah malu nanti kalau ngomong. Ya. Dari
Abdul Mufasirin, assalamualaikum Gus, saya dengerin Gus ceramah buat wejangan saya Gus, alhamdulillah. Ya, aslinya sebenarnya ketika saya ngomong itu bukan ngomongin orang, Kang, demi Allah. Itu nasihatin diri saya sendiri. Ijazahkan sholawatnya boleh Gus. Boleh, sholawat ini sholawat Nurizat ya. Saya dulu dikasih amalan ini pertama dari Hamid Saiful Banawi, dari Pondok Jogorogo Gunung Lawu, Pondok Al Jannatu Darul Mawah di sana. Terus dari situ diminta untuk meminta ijazah ke 41 kiai gitu. Salah satunya saya minta ke Baisan, ke Gus Rohim, terus minta ke Cepu, Hamid Saiful dari Cepu itu saya lupa. Padahal sering saya Al-Fatihah kan. Ke siapa tadi? Apa itu saya lupa. Aganusa. Khos Aganusa. Terus ke Kiai Ahmad Alid yang di daerah Oki. Beliau itu ya FB-nya kalau Kiai Ahmad Alid itu Ki Ahmad Alid no. Beliau itu saya dapat ijazah juga dari beliau. Mantap. Itu kalau dari Yai Ahmad Alid, monggo silahkan di FB-nya beliau itu Ki Ahmad Alid. Itu beliau kiai yang ada di Oki di Palembang. Insya Allah bisa ADD atau inbox beliau atau WA beliau gitu. Beliau sangat ikhlas orangnya. Tapi walaupun ikhlas juga kita harus tahu gitu. Saya dulu kalau ke beliau itu ada salah satu yang di Nganjuk itu. Saya minta ijazahnya itu datang 3 hari itu tidak disapa, pernah datang kerja itu 3 hari tidak sapa, datang di masjid ya duduk sholat video lewat saja 3 hari tidak disapa. Terus akhirnya saya bantu sampai 2 tahun baru dikasih ijazah ya. Tapi tidak apa-apa, intinya terkadang kita itu harus merasakan pahitnya mencari ilmu, nanti insya Allah kita akan merasakan manisnya mendapatkan ilmu ya. Makanya tapi ya bukan beli, maksudnya jadi kan kalau mau minta ijazah ya langsung diamalkan saja sholawatnya. Pertama kali diamalkan 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari puasa, malam Jumatnya jangan tidur. Puasanya selama 7 minggu. Jadi selama 7 minggu itu puasa Selasa, Rabu, Kamis itu. Terus diamalkan sholawatnya itu 333. Kalau untuk yang tingkat khos, yang maksudnya untuk bertemu dengan Ridhalul Ghaib, untuk yang tarik pusaka atau yang menaikkan santet dan sebagainya itu diamalkan 1000 kali. 1000 kali selama 41 hari. Dan 41 hari itu puasa bila ruh, tidak memakan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Karena apa? Karena untuk menekan sesuatu hal yang kita tidak inginkan ya harus seperti itu. Jadi jangan memakan apa yang kamu makan, nanti akan menentukan apa yang kamu lakukan. Kalau mau menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita, ya jangan makan dari hewan. Intinya gitu. Ini nggak ada yang komentar tentang suara bagaimana ini? Suaranya kurang jelas. Bisa Gus, suaranya nggak jelas gitu. Saya juga ini mengucapkan terima kasih untuk kameramen ini ya. Dari pagi ini baru sampai di Padepokan, berangkat pagi sampai sekarang baru datang. Ini tadi ke Malang cari audio, cari gambar, cari suara, cari alat untuk mudah suaranya. Dan alhamdulillah ada sedekah dari saudara kita, dari Mbak Lia, dari banyak lah yang dari Taiwan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki dengan dilipat gandakan oleh Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah berlimpah. Cukup ya, dimatikan tenanan loh. Saya mau ngobrol yang rahasia, saya tanya beliau. Nanti beliau ngomong yang anak-anak masih sama rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.